Ya, pemirsa, dan sudah bersama kami bergabung lewat link Zoom ada Ketua Dewan Pakar DPP PKS, Bapak Iwan Praitno, dan juga Ketua Departemen Politik CSIS, Bapak Arya Fernandes. Baik, saya ke Pak Iwan dulu. Nih beberapa partai besar nih, Pak Iwan, sudah mendaftar ke KPU. Semakin memperjelas tampaknya koalisi kemana dan kemana. Ini bagaimana dengan PKS nih, Pak? Jadi PKS sebagai satu partai politik sedang menjalin komunikasi kepada semua partai. Dan ini masih berjalan terus. Dan besok lusa kita di Bandung, Majelis Syuro juga akan membahas pencapresan ini. Jadi kita masih terbuka dan kami juga yakin koalisi-koalisi partai yang ada saat ini kita lihat itu masih terbuka. Jadi kita masih menjalin berbagai komunikasi dan insya Allah sebagai partai politik kita akan putuskan pada saat yang tepat. Gitu Bu. Baik, masih menjalin koalisi. Saya ke Pak Arya dulu. Pak Arya, ini melihat seperti apa sih kondisi peta koalisi saat ini jelang Pilpres 2024 ini? Oke, baik. Yang pertama saya kira koalisi semakin terbatas ya. Jadi pilihan-pilihan partai untuk berkoalisi semakin terbatas karena beberapa partai mulai menemukan partner koalisinya. Misalnya KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, ada Partai Golkar, PAN, dan P3, kemudian Gerindra dan PKB. Nah, sementara bagi partai-partai yang belum menegaskan posisi politiknya, saya kira misalnya partainya Pak Irwan, PKS, memang menunjukkan kemungkinannya memang pilihan-pilihannya semakin terbatas. Jadi opsi-opsi koalisi partai itu tidak banyak sekarang, karena partai-partai memang sudah mengelompok, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun partai sudah mengelompok, saya kira potensi koalisi untuk terbelah juga terbuka. Kenapa begitu? Karena pendaftaran capres itu baru dilakukan tahun depan, sekitar bulan September atau Oktober ya. Jadi baru dilakukan tahun depan, jadi masih cukup panjang. Sehingga dalam rentang waktu yang cukup panjang itu semua kemungkinan-kemungkinan terbuka. Sampai kemungkinan-kemungkinan partai yang sudah terbentuk koalisinya secara informal, misalnya KIB dan Gerindra dan PKB itu masih terbuka juga mereka untuk pindah perahu. Nah, yang kedua saya kira koalisi yang kemungkinan juga terbuka itu juga didorong oleh kandidasi capres. Jadi faktor capres saya kira juga akan mempengaruhi apakah koalisi itu akan solid atau enggak. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh KIB gitu ya, memang sekarang ada kecenderungan ini menguat. Bahkan menurut informasi juga di daerah-daerah sudah dibentuk kesepakatan-kesepakatan. Tapi kalau ketika partai sudah mendekati masa pencapresan, itu potensi perubahan juga terjadi. Misalnya ada karikan dari eksternal untuk mencalonkan calon populer misalnya. Jadi itu kira-kira Mbak. Baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini tampaknya publik menduga-duga begitu ya. PKS, Demokrat, dan Nasdem ini diprediksi sama publik bahwa ini akan melahirkan koalisi bersama. Ini seperti apa nih menurut Anda, Pak? Jadi kemungkinan itu bisa terjadi karena kalau kita lihat PKS dengan Demokrat bersama tidak ikut dalam koalisi pemerintah. Berarti satu calon istri sebagai oposisi. Dan kemudian Nasdem juga di satu posisi belum mengelompok kepada kelompok yang lain, atau koalisi yang lain. Sehingga ada kemungkinan ketiga ini bersatu dan cukup menjadi satu darah. Tapi betul kata Pak Arya tadi bahwa semuanya masih terbuka sampai kepada titik pendaftaran ke KPU. Jadi terbuka, bisa lepas, bisa nambah, bisa berkurang. Nah, oleh karena itu kita betul-betul ingin mencermati dalam bentuk koalisi ini agar betul-betul kita mencapai target yang kita harapkan, tidak hanya chemistry yang sama dengan kekompakan yang akan kita jalani dalam menjalani kontestasi nanti, dan juga tentu kemenangan yang akan kita raih. Begitu. Baik, sejauh ini komunikasi politiknya seperti apa sih, Pak? Jadi secara umum kita menjalin komunikasi politik kepada semua partai. Jadi kepada semua partai kita melakukan koalisi dan komunikasi kepada semuanya. Namun demikian tentu ada beberapa pendekatan yang direspon lebih, itu juga dilakukan pendekatan yang lebih. Karena semuanya itu kita
masih wait and see karena waktu masih panjang, dan kita juga oleh Majelis Syuro sebagai pemutus untuk koalisi dan juga pencapresan masih memberikan tugas untuk mencari dan juga menjalin komunikasi kepada semua partai. Jadi kita belum mengkerucut, tapi sudah melihat mana-mana yang paling memungkinkan untuk bersama dengan PKS. Sudah menjalin komunikasi, masih publik masih tetap harus menunggu begitu ya Pak ya. Kami harus jeda sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.